Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Kautsar, "Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar." Yang artinya, sungguh kami telah memberikan kepadamu nikmat yang melimpah, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan sembelihlah hewan kurban. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu adalah orang-orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang berbahagia, Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan bahwa kita sudah diberikan nikmat yang melimpah. Kita sudah diberikan nikmat yang begitu banyak. Maka menjadi renungan kita di akhir tahun ini, berada di bulan Zulhijjah ini, marilah bersama-sama kita merenungi ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususnya kita selama 1 tahunan ini telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan pada tahun-tahun yang lalu, yang sebelum-sebelumnya, ada yang sudah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Selama itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat yang begitu melimpah kepada hambanya. Sudahkah kita berupaya untuk mengingatnya? Sudahkah kita berusaha untuk mengenangnya dan menghitung-hitung kembali, serta kita berupaya untuk melihat-lihat dan menyebut-nyebut nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Betapa Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan, katakanlah, nikmat sehat, yang mana yang menjadi turunannya banyak sekali nikmat-nikmat. Ada mata bisa melihat, kemudian ada kulit yang melindungi tubuh kita, ada ginjal yang berfungsi untuk menyaring darah dan membersihkan, menjaga stabilitas darah kandungan yang beredar di dalam tubuh kita. Ini adalah nikmat yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Belum lagi Allah berikan nikmat kita bisa bergerak, kita bisa bernafas, detak jantung kita yang terus berdetak setiap saatnya. Itu baru nikmat sehat, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa melihat tanpa silau. Kemudian banyak sekali nikmat yang mungkin kita tidak akan bisa. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Tidak bisa kita menghitungnya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, belum lagi nikmat yang besar, nikmat iman, nikmat Islam yang lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan itu semua tanpa sedikit pun Allah Subhanahu wa ta'ala minta bayaran. Tanpa sedikit pun Allah Subhanahu wa ta'ala meminta kita untuk membalasnya. Jangankan untuk membalas nikmat Allah, untuk menghitung nikmat Allah saja kita tidak akan bisa menghitungnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak meminta kita untuk melakukan hitung-hitung nikmat. Allah tidak menyuruh kita untuk membalas dan membayar nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, karena kita tidak mampu memberikan bayaran. Ya, bahkan belum lagi nikmat-nikmat yang tidak kita minta tapi Allah berikan kepada kita. Kita tidak perlu membayar. Cukup kita menggunakan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan itu untuk keperluan, untuk hal yang sepantasnya. Kita diberikan sehat, maka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tunduk dan patuh, taat, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di ayat yang kedua dalam surat Al-Kautsar ini bunyinya apa?
Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat. Artinya nikmat yang besar, yang banyak yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, ya. Cara mensyukurinya bukan dengan kita membayar, bukan dengan kita menghitung-hitung kemudian kita berupaya untuk membalasnya. Tidak. Cukup kita gunakan untuk semestinya. Yang paling utama adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dirikanlah salat. Ya. Selagi Allah masih memberikan kesehatan kepada kita, langkahkan kaki kita menuju masjid. Selagi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan mata, gunakan untuk membaca Al-Qur'an. Ya, jangan kemudian nanti kalau sudah hilang nikmat tersebut baru kemudian kita berandai-andai, seandainya saya masih bisa melihat, saya bisa membaca Al-Qur'an, seandainya saya masih sehat, kaki saya tidak stroke, tidak lumpuh seperti ini, saya masih bisa melangkahkan kaki menuju masjid. Tidak ada gunanya. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain kita gunakan untuk beribadah, ya, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu kita tularkan kepada yang lain, kita beri, kita berbagi kepada sesama, kita peduli kepada orang-orang sekitar kita. Maka Allah memerintahkan wanhar, sembelihlah hewan kurban. Yang mana manfaat daging kurban ini untuk umat seluas-luasnya. Jadi kalau kita kurban, kalau bisa cicipnya hanya sedikit saja. Meskipun boleh bagi seorang pengkurban menerima hak yang lebih banyak, tetapi tujuan daripada mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala ini adalah untuk berbagi kenikmatan kepada orang lain. Ya, hablum minallah dengan salat, dan hablum minan nasnya yaitu dengan kita berkurban, berbagi zakat dan lain sebagainya, kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Inna syani'aka huwal abtar. Ayat yang terakhir yang Allah Subhanahu wa taala wanti-wanti kepada kita, yaitu adalah orang-orang yang membenci engkau wahai Muhammad, mereka adalah orang-orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tunduk kepadanya, orang-orang yang beriman kepadanya, janganlah kita benci. Nabi tidak boleh kita benci. Sahabat tidak boleh kita benci. Orang-orang yang beriman tidak boleh kita benci. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menaruh cinta kepada mereka. Allah cinta kepada orang-orang yang beriman. Allah cinta kepada orang-orang yang muslim, muttaqin, mukminin. Maka janganlah kemudian kita membenci orang-orang yang berada di dalam barisan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membenci sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kita berlawanan dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ya. Sebaliknya kalau kita mencintai, maka kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, hal-hal yang telah Allah Subhanahu wa taala muliakan dan Allah agungkan, maka itu termasuk bentuk daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita renungi surat Al-Kautsar ini. Yang pertama adalah mengingat-ingat kembali nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Kemudian kita berupaya mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala ini dengan ibadah yang kaitannya dengan hablum minallah, yaitu salat, dan hablum minan nas, yaitu dengan bersedekah, berkorban dan memberi kepada sesama di antara kita. Dan juga kita tetap menjaga hati kita dengan tidak melukai sesama orang-orang yang beriman. Sebab orang-orang yang sesama orang-orang yang beriman itu ujiannya adalah mereka saling iri, dengki dan lain sebagainya. Maka kita
harus senantiasa menjaga hati, jangan sampai kita dengki, jangan sampai kita sombong, menyakiti hati orang-orang yang beriman, baik itu dengan perbuatan, perkataan dan lain sebagainya. Khawatir apa yang sudah kita lakukan, ya, sholat kita yang sudah kita lakukan, kemudian kurban yang sudah kita lakukan, gara-gara kita memusuhi dan membenci serta menyakiti orang-orang yang beriman, malah terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikannya kepada kita dan dijadikan kita jauh daripada keburukan baik di dunia maupun di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.